Polemik mengenai keberadaan bandara tanpa perangkat negara di Morowali, Sulawesi Tengah kembali menyeruak dan menjadi sorotan nasional. Isu ini mencuat setelah Menteri Pertahanan Syafri Jamshoedin dalam kunjungan resminya ke kawasan industri Morowali mengungkap adanya dugaan bandara yang beroperasi tanpa kehadiran penuh negara. Temuan tersebut kemudian memicu reaksi cepat dari berbagai institusi pertahanan dan keamanan. Markas Besar TNI langsung mengambil langkah strategis. Korps Pasukan Gerak Cepat atau Korpasgat diturunkan untuk memastikan seluruh aktivitas penerbangan di Morowali berjalan sesuai regulasi dan berada dalam kendali negara. Kapuspen TNI Maijen, Mar. Freddy Ardiansyah menyampaikan bahwa pengerahan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Menhan sekaligus bentuk komitmen TNI dalam menjaga objek vital terutama yang berhubungan dengan pertahanan udara nasional. Freddy menegaskan bahwa TNI kini memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Polri, dan pemerintah daerah. Tujuannya jelas, memastikan seluruh fasilitas udara di Indonesia memiliki izin resmi, terawasi, serta memenuhi standar keamanan nasional. Menurutnya, tidak boleh ada celah sedikit pun dalam pengelolaan bandara, terutama yang berada di kawasan strategis seperti Morowali. Dari pihak TNI AU, Asisten Teritorial KSAU Marsikal Muda Palito Sitorus menjelaskan bahwa kehadiran Korpasgat sebenarnya sudah ada sebelumnya untuk keperluan latihan rutin. Namun, setelah sorotan dari Menhan, operasi pasukan diperluas. Bahkan, TNI AU merencanakan pembangunan pos pantau permanen di kawasan tersebut untuk memastikan pengawasan berjalan setiap saat. Meski demikian, langkah-langkah lanjutan tetap menunggu instruksi detail dari Kementerian Pertahanan. Polemik ini awalnya mencuat saat Syafri melakukan peninjauan dalam rangka latihan terintegrasi 2025. Ia menemukan adanya apa yang ia sebut sebagai anomali regulasi, sebuah situasi di mana sebuah bandara beroperasi tanpa kehadiran penuh negara dan hanya dikelola pihak industri. Kondisi ini dianggap berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama karena bandara tersebut berada di dekat jalur strategis Alki 2 dan Alki 3, jalur internasional yang vital bagi pertahanan maritim nasional. Menhan Syafri menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan munculnya Republik dalam Republik, sebuah istilah keras yang menandakan adanya aktivitas strategis yang berjalan di luar kontrol negara. Ia menambahkan bahwa fenomena seperti itu, bila dibiarkan, bisa membuka peluang bagi berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari kegiatan ilegal, kerawanan intelijen, hingga ancaman terhadap kedaulatan ekonomi. Sementara itu, pihak PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, selaku pengelola kawasan industri dan bandara, langsung memberikan klarifikasi. Juru bicara IMIP, Dedi Kurniawan, menyatakan bahwa Bandara IMIP telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan dan mendapat pengawasan berkala dari Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Ia menegaskan bahwa seluruh operasional bandara berjalan sesuai regulasi penerbangan domestik dan mengikuti standar keselamatan yang dipersyaratkan pemerintah. Namun demikian, pernyataan IMIP tidak serta-merta meredakan sorotan publik. Banyak pihak menilai bahwa isu ini menyentuh aspek yang jauh lebih dalam daripada sekadar perizinan, yakni bagaimana negara memastikan seluruh fasilitas strategis tidak jatuh ke dalam zona abu-abu yang membahayakan keamanan nasional. Sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan pengawas tim penertiban kawasan hutan, Menhan Syafri berjanji akan melaporkan seluruh temuan di Morowali kepada Presiden. Ia menegaskan bahwa pemerintah tengah mendorong penyederhanaan regulasi, peningkatan pengawasan, serta penguatan sistem pertahanan di titik-titik kritis. Dengan demikian, potensi kerawanan di masa depan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Dengan keberadaan pos pantau Korpasgat yang rencananya bersifat permanen, TNI AU memastikan bahwa wilayah Morowali kembali berada di bawah pengawasan penuh negara. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap segala bentuk penyimpangan yang berpotensi merugikan kekayaan nasional, terutama
di kawasan industri strategis yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Polemik Bandara Morowali kini bukan lagi sekadar isu administratif, tetapi menjadi simbol pentingnya negara memperkuat kehadiran di daerah-daerah strategis. Di tengah besarnya investasi industri dan aktivitas ekonomi di Morowali, pemerintah ingin memastikan bahwa keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas tertinggi. Kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Sampai saat ini memang tidak ada juga ya dari luar negeri, tidak ada memang sampai saat ini. Jadi kami juga memantau bahwa pergerakan pesawat di sana belum ada yang dari luar negeri ya. Jadi memang dari intern saja. Nah, ke depan kita belum punya rancangan ke sana, tapi artinya TNI Angkatan Udara selalu memantau ya pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari luar negeri. Jadi apabila pesawat itu tidak mempunyai perizinan dan lain sebagainya, tentu Angkatan Udara itu akan melakukan tindakan. Tapi selama ini di sana itu belum ada pergerakan dari pesawat asing. Tadi dengan Morowali, jadi memang kita kemarin di sana dengan adanya latihan, ya kita sudah menempatkan pasukan kita yang pasgat ya di sana. Dan ke depan mungkin nanti kita akan membuat pos di sana untuk menjaga ya, sehingga areal di Morowali itu bisa termonitor lah ya ke depannya. Dan kita sudah ada perencanaan ke depan. Nanti bagaimana strategi ke depan yang lebih lanjut, kita nanti akan mendapatkan amanah dari Kementerian Pertahanan. Tapi yang jelas kita sudah menempatkan di sana untuk pasukan kita. Kemudian terkait dengan bandara yang kemarin itu Pak ya, yang di Morowali itu maksudnya Pak ya. Ya, jadi memang keberadaan bandara ini bukan seluruhnya adalah wewenang Angkatan Udara Pak. Perizinannya itu memang ada di Kementerian Perhubungan ya. Jadi kami juga tidak bisa terlalu masuk ke dalam perizinan tersebut, walaupun memang kami tahu bahwa di situ ada bandara. Mungkin juga informasi-informasi yang Bapak Menteri dapati itu juga adalah merupakan bagian daripada informasi yang kami berikan. Cuman kami tidak bisa langsung apabila itu tidak perintah dari ataupun pimpinan yang memberikan perintah untuk melakukan pelaksanaan kegiatan di sana. Mungkin itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kegiatan-kegiatan itu pun mungkin merupakan masukan dari kita Pak. Artinya ada informasi yang mungkin kita berikan dari sisi pengamanan udaranya. Mungkin itu Pak.